sudah sampai di minggu yang ke berapa ya adik-adik? Iya, betul sekali. Minggu kedua di bulan November. Oke, adik-adik siap untuk beribadah? Siap dong. Oke adik-adik, sekarang kita sudah memulaikan ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami bisa berkumpul lagi untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Sekarang kami mau memulaikan ibadah kami, sertai ibadah kami dari awal hingga akhir agar bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Musik. Yaitu Sungai Sukacitamu. Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita bertepuk bersama-sama. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan
siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik duduk tenang. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu selalu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu
bersyukur kami bisa menyembah Engkau, kami bisa memuji Engkau. Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, kasih-Mu yang kami masih rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Kau berkati telinga kami agar bisa mendengar firman-Mu dengan segala baik Tuhan, tertanam dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih kami bersyukur, kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kalian yang ada di rumah dan di gereja. Nah, balik lagi nih dengan Kak Nia. Dan seperti biasa, setelah kita memuji Tuhan, setelah kita menyembah Tuhan, saat ini kita mau sharing firman Tuhan. Wow, pasti semuanya sudah siap dong. Dan jangan lupa Alkitabnya selalu dipegang ya. Baik itu Alkitab buku maupun Alkitab lewat handphone dan gadget. Nah, tidak terasa nih adik-adik, kita sudah ada di minggu ke-2 di bulan ke-11 atau ke bulan November. Wah, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Wow. Nah, adik-adik masih ingat tidak tema kita di sepanjang bulan ini tentang apa? Yo, ini baru minggu kedua loh, pasti kalian masih ingat karena minggu lalu sudah sempat dijelaskan juga. Ada yang masih ingat? Kira-kira apa ya tema kita di sepanjang bulan ini? Betul, yaitu menjadi saluran yang baik. Wow, 100 buat kalian. Oke, nah sebelum lanjut, Kak Nia mau kasih kalian 2 gambar ini. Jeng jeng. Coba kalian lihat 2 gambar ini. Kira-kira apa ya gambar ini? Ada yang tahu? Pasti kalian sering lihat loh. Tapi mungkin gambar yang kedua kalian belum pernah lihat. Mungkin kalian cuma pernah lihat lewat animasi dan lain-lain. Tidak pernah lihat secara langsung. Nah, betul. Jadi, kedua gambar ini adalah saluran. Nah, yang gambar pertama itu adalah saluran air, sedangkan gambar yang kedua adalah saluran pernafasan. Wow, tapi di sini Kak Nia nggak akan bahas biologi. Kak Nia hanya kasih contoh saja. Nah, kedua saluran ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau ada hambatan di dalamnya. Contoh, misalnya kalau saluran air. Kalau misalnya saluran air ini di dalamnya ada sampah-sampah, ada tisu, ada debu, ada rambut-rambut, maka airnya tidak bisa mengalir dengan baik adik-adik. Begitu juga dengan saluran pernafasan kita yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalnya contoh kalian lagi sakit flu dan hidung kalian tersumbat, maka kalian tidak bisa bernafas dengan baik. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik sebagai anaknya Tuhan, sebagai alat-alat Tuhan, saat kita mau menjadi berkat, jadi saluran yang baik, tapi usahakan jangan ada hambatan di dalam hidup kita. Seperti contohnya yaitu dosa. Nah, di minggu yang lalu kalau kalian masih ingat, Kak Juan juga sempat sharing tentang tema yang sama di bulan ini. Dan Kak Juan sempat bagikan ada 2 hal tentang menjadi saluran yang baik. Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Betul, yang pertama itu hendaklah kebaikanmu diketahui banyak orang. Dan yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, itu dia yang Kak Juan sharingkan di minggu lalu. So, di hari ini Kak Nia mau sharing masih seputar tema kita di bulan ini, tapi dengan judul yang berbeda, yaitu judulnya 5W plus 1H. Wow, Kak Nia mau tanya dulu nih, kalian pernah dengar tidak istilah ini, yaitu 5W plus 1H? Ada yang tahu? Wah, mungkin kalian belum tahu ya, karena Kak Nia juga tahu ini saat Kak Nia di bangku SMP. Nah, jadi istilah ini adalah singkatan dari
What, when, where, who, why, dan satu H yaitu how. Yang artinya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan lain-lain. So, jadi kali ini Kak Nia mau sharing tentang menjadi saluran yang baik dengan menggunakan sistem 5W plus 1H. Kalian siap semuanya? Oke, pasti siap dong. Nah, dan saat ini Kak Nia mau cerita dulu nih satu tokoh Alkitab. Yang pastinya tokoh Alkitab itu juga menjadi saluran yang baik dong buat sesamanya. Kira-kira ada yang bisa tebak tidak siapa sih tokoh Alkitab itu? Tokoh Alkitab itu kan yang kasih clue ya, dia itu adalah laki-laki. Kalau kalian tahu, kira-kira siapa ya? Kan yang kasih clue lagi deh. Dia ini merupakan salah satu dari ke-12 muridnya Tuhan Yesus. Nah, kalian masih ingat tidak siapa-siapa sih murid Tuhan Yesus? Ini nih ada gambar-gambarnya, coba kalian ingat-ingat lagi. Kira-kira siapa ya? Kalian bisa tebak siapa yang akan Kak Nia cerita di hari ini? Nah, kalau kalian pilih Andreas, yaitu jawabannya benar. Nah, jadi Kak Nia mau cerita tentang Andreas. Nah, ayo kita kenalan dulu nih dengan Andreas. Kalau kalian yang belum tahu, jadi Andreas ini adalah saudara kandung dari Simon Petrus. Kalau Simon Petrus pasti kalian tahu kan, yaitu dia paling populer daripada Andreas. Nah, jadi mereka berdua ini adalah kakak adik-adik. Nah, dan si Andreas ini bekerja sebagai penjala ikan di Danau Galilea. Dan yang pastinya Andreas ini merupakan salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Tapi sebelum dia jadi muridnya Tuhan Yesus, dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Ayo kita buka sama-sama Alkitabnya yuk. Di dalam Yohanes 1 ayat 40 sampai 41. Ayo semuanya kita buka Alkitabnya. Kalau yang sudah dapat, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 40 sampai 41. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Nah, adik-adik, jadi Andreas dan Simon Petrus ini adalah murid-murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Nah, ada juga nih ayat Alkitabnya. Kalian bisa buka dalam Markus 1 ayat 16 sampai 18. Ayo nih kita buka sama-sama. Markus 1 ayat 16 sampai 18. Nah, Kak Nia bacakan ya. Ini ada judul ayatnya, yaitu Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Nah, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nah, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, adik-adik, jadi seperti yang Kak Nia bilang tadi, Andreas dan Simon Petrus ini termasuk murid-murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Nah, kita balik lagi nih ke Andreas sendiri. Nah, jadi Andreas ini bukan hanya sekedar mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus secara pribadi, tetapi Andreas juga rindu untuk dia sampaikan kepada saudaranya, yaitu Simon Petrus. Jadi di saat pertama kali Andreas bertemu dengan Tuhan Yesus, satu hal yang dilakukan adalah dia juga memberitakan kepada Petrus tentang Yesus. Dan akhirnya Simon Petrus juga jadi salah satu murid dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kalian baca kitab Injil atau dalam Alkitab, mungkin kalian
akan sedikit menemukan namanya Andreas, karena memang yang paling populer di antara Andreas dan Simon Petrus yaitu Simon Petrus. Walaupun pada umumnya Simon Petrus ini dia menjadi murid Tuhan Yesus karena dia diberitakan oleh saudaranya yaitu Andreas. Nah, tapi di samping itu, walaupun Andreas tidak terlalu populer, tidak terlalu dikenali, tapi Andreas ini punya salah satu karakter istimewa, yaitu dia mengabarkan Injil sampai ke luar-luar wilayah, di luar negara lainnya. Baik itu di Alkitab dicatat, ada yang dia ke Rusia, ke Skotlandia, ke Yunani, dan ke negara lainnya. Wow, dan akhirnya Andreas ini pun dia meninggal karena dia dibunuh dengan cara disalibkan. Dan disalibkannya itu tidak biasa loh adik-adik, tapi dia disalibkan dengan huruf X. Wow, kalian bisa bayangkan bagaimana salib yang sebenarnya begini malah menjadi X. Wow, itu kenapa dia bisa sampai dihukum seperti itu? Karena dia memberitakan Injil. Nah, dan Andreas juga dia tidak membeda-bedakan orang untuk dia beritakan Injil. Karena satu tujuan dari Andreas yaitu untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi dari Andreas ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Andreas ini selalu memiliki kerinduan untuk selalu bertemu dengan Tuhan Yesus, atau yang dia bilang di ayat tadi, Mesias. Nah, dan yang kedua yaitu Andreas mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dan yang ketiga yaitu Andreas rindu agar orang lain juga mengenal Tuhan Yesus dengan cara dia mengabarkan Injil adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke poin-poinnya. Nah, bagi kalian yang mau mencatat nih, silakan ambil bukunya, pulpennya atau pensilnya, dan Kak Nia mau bagikan poin-poin dengan sistem 5W plus 1H. Kalian siap semuanya? Oke, kita masuk ke poin yang pertama yaitu what. What artinya dalam bahasa Indonesia adalah apa. Nah, jadi apa sih itu saluran yang baik? Atau menjadi saluran yang baik? Nah, jadi saluran yang baik ini seperti yang dijelaskan juga minggu lalu, yaitu adalah saluran yang bisa menyalurkan sesuatu dengan baik tanpa ada hambatan adik-adik. Itu artinya sama juga dengan kita. Di saat kita menjadi saluran yang baik, kita bisa menjadi berkat buat orang lain, asalkan tidak ada hambatan dalam diri kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu where. Where artinya dalam bahasa Indonesia yaitu di mana. Jadi, di mana sih kita bisa menjadi saluran yang baik? Atau kata lainnya, kita bisa menjadi berkat. Kira-kira di mana ya? Nah, di sini Kak Nia catat, sama seperti yang Andreas tadi. Dia menjadi saluran yang baik dengan cara dia menginjil ke beberapa negara, wilayah, dan kemanapun, baik itu saudaranya dan orang lain. Tapi bukan berarti untuk bisa menjadi saluran yang baik kita harus pergi berangkat ke negara lain untuk jadi berkat. Tidak kok adik-adik, tapi kita bisa mulai dengan cara-cara yang sederhana. Kita bisa mulai itu baik kita ada di rumah dengan keluarga, kita bisa jadi berkat. Di sekolah kita bisa jadi berkat. Di gereja, bahkan di pergaulan kalian. Kalian bisa jadi berkat buat mereka, dan itu artinya kalian bisa menjadi saluran-saluran yang baik. Nah, next, yang ketiga yaitu when, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kapan. Jadi, kapan sih kita bisa menjadi saluran yang baik? Kira-kira kapan ya? Di sini Kak Nia catat, yaitu kita bisa menjadi saluran yang baik mulai dari saat ini juga, mulai dari sekarang. Di saat kalian percaya pada Tuhan Yesus, kalian bisa menjadi berkat buat teman-teman kalian. Apa yang kalian dapatkan, kalian bisa bagikan kepada teman-teman kalian. Baik itu di sekolah, ada teman-teman kalian yang belum tahu berdoa, kalian bisa ajak berdoa, atau kalian bisa ajak beribadah. Maka kalian juga kalau di rumah punya saudara atau adik yang malas berdoa, kalian bisa ajak mereka untuk sama-sama mengenal Tuhan Yesus lewat beribadah, saat teduh di rumah, dan lain-lain.
Seperti Andreas tadi, Andreas itu mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi muridnya, dan dia juga ingin supaya saudaranya Simon juga melakukan hal yang sama, yaitu menjadi pengikut Yesus. Nah, dan bukan hanya kepada Simon Petrus saja yang dia injili, tapi kepada orang lain. Dan selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu who atau siapa. Nah, kira-kira dari siapa sih supaya kita bisa menjadi saluran yang baik? Yaitu di sini Kak Nia catat yang pastinya dimulai dari diri kita sendiri, adik-adik. Karena dari diri kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau kalian pernah dengar istilah yaitu blessed to be blessing, yang artinya diberkati untuk menjadi berkat, maka di saat itulah saat kalian diberkati, baik itu lewat firman Tuhan maupun lewat orang sekitar kalian, maka kalian bisa memberikan berkat itu kepada orang lain, baik kepada teman kalian di sekolah, kakak adik kalian di rumah, dan orang lainnya. So, kita lanjut yang kelima. Poin yang kelima yaitu why, atau yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kenapa. Nah, jadi kenapa sih kita harus menjadi saluran yang baik? Kira-kira kenapa sih Kak Nia? Nah, jadi jawabannya kalian bisa buka sama-sama dalam Matius 10 ayat 7. Kalau kalian sudah dapat, ayo kita baca sama-sama. Nah, kita baca sama-sama ya, Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Wow. Nah, adik-adik, jelas dari ayat ini di Alkitab sendiri bilang bahwa Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya untuk memberitakan firman kepada orang lain dengan tujuan supaya kita bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Nah, dan yang terakhir nih, poin yang terakhir yaitu, ada yang bisa tebak? Kalau tadi kita sudah bahas tentang what, who, where, when, dan lainnya, sekarang kita poin terakhir nih, yaitu how. How artinya dalam bahasa Indonesia yaitu bagaimana. Nah, jadi poin yang keenam itu adalah bagaimana sih supaya kita bisa menjadi saluran yang baik. Nah, di sini Kak Nia hanya mau kasih satu jawaban, yaitu dengan cara kita hidup kudus. Hidup kudus itu artinya kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, atau kata lainnya adalah dosa. Nah, karena dengan cara kita menjauhkan diri dari dosa, itu bisa membuat kita jadi berkat buat orang lain. Karena ingat, dosa itu bisa menghambat kita untuk menjadi saluran yang baik. Contoh nih, kalian di sekolah, kalian suka berbuat dosa, kalian suka berbohong, kalian suka membuli, maka itu artinya kalian tidak bisa jadi terang buat teman-teman kalian. Nah, Kak Nia juga mau ceritakan nih. Kak Nia itu di sekolah, tepatnya di kelasnya Kak Nia itu, Kak Nia punya teman yang berbeda, banyak perbedaannya, baik itu suku, agama, dan pendapat. Nah, Kak Nia juga punya sahabat nih, atau bestie. Nah, Kak Nia itu punya 3 sahabat. Yang satunya, dan tiga-tiga ini itu berbeda agama dengan Kak Nia. Yang satunya itu agama Islam, yang duanya agama Hindu. Nah, tapi di tengah perbedaan ini, Kak Nia berusaha untuk bisa menjadi terang buat mereka. Dengan cara Kak Nia tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kak Nia tetap berusaha untuk tetap menguasai diri Kak Nia. Di saat orang lain membuli, di saat orang lain suka berbohong, Kak Nia tetap berusaha agar bisa jadi terang buat mereka. Supaya teman-teman kalian bisa melihat kehidupan kalian dan menjadi berkat buat mereka. Dan so itu dia ke-6 poin dari Kak Nia. Dan kali ini Kak Nia mau kasih kalian eksperimen nih, atau percobaan. Kalian pasti penasaran kan? Nah, kalau kalian juga mau ikut membuat, kalian bisa sediakan bahan-bahan yang akan Kak Nia tunjukkan. So adik-adik, kali ini kita akan masuk ke eksperimen nih. Dan bagi kalian yang ingin membuat juga, kalian bisa sediakan bahan-bahan yang akan Kak Nia
perlihatkan ke kalian. So, bahan yang pertama, kalian bisa sediakan air, dan juga kalian bisa sediakan botol plastik. Nah, untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan, baik itu yang kecil, sedang, besar. Nah, dan selain itu kalian juga bisa sediakan sedotan plastik, dan juga gelas. Ini gelas, kalian juga bisa ganti dengan wadah, dan ada cutter, dan juga yang terakhir yaitu plastisin, atau kalian juga bisa pakai Play-Doh. Nah, kita kali ini akan membuat dispenser. Nah, kira-kira dispensernya seperti apa sih? Nah, kalian penasaran? Ayo kita mulai untuk langkah-langkah pembuatannya. Yaitu yang pertama, ambil botol plastik kalian dan lubangi di bagian tengah bawahnya. Bisa menggunakan cutter, dan ingat, kalau kalian masih kecil dan belum tahu buat pegang yang barang tajam, jangan lupa buat minta tolong orang tua ataupun kakak kalian. Nah, kalian bisa buat lubang di sini yang seukuran dengan sedotannya. Jika sudah, kalian bisa ambil satu sedotan saja. Dan kalian, karena terlalu panjang sedotannya, kalian bisa gunting nih. Kalian bisa gunting atasnya. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung letakkan sedotan ini ke dalam lubang yang kalian buat tadi di botol. Posisinya seperti ini. Dan setelah itu kalian bisa langsung rekatkan dengan plastisin. Usahakan di setiap tepi sedotannya itu tidak ada lubang ya, supaya airnya tidak akan keluar. Nah, kalian bisa taruh di sampingnya. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa air yang kalian sediakan tadi kita akan isi ke dalam botol ini. Tapi untuk cara mengisinya, yaitu dengan cara miringkan seperti ini. Jangan di saat dia lurus. Oke. Kalian bisa isi sampai di bagian ini. Nah, kalau sudah nih, kalian bisa langsung segera tutup pakai penutupnya.
kalau sudah seperti itu, gelas yang tadi kalian sediakan jangan lupa taruh di bawah atau di ujung dari sedotan yang ini. Nah, akhirnya dispenser kita telah jadi dan coba kalian buka penutupnya, penutup yang di atasnya. Maka dia keluar air. Dan di saat kalian tutup, maka airnya tidak keluar deh. Nah, jadi lewat eksperimen ini, Kak Nia mau kaitkan dengan tema kita di bulan ini, yaitu menjadi saluran yang baik. Jadi kita ibaratkan ini adalah saluran. Yang di atasnya ini, penutupnya ini adalah dosa. Dan di bawah dari penutup ini atau botolnya itu adalah diri kita. Dan air yang di dalam itu kita ibaratkan dengan berkat-berkat yang ada dalam hidup kita. Nah, dan di saat kita hidup tanpa dosa atau tidak ada dosa dalam kehidupan kita, maka coba kita angkat, misalnya ini dosanya ya, maka kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Tapi di saat dosa ini datang ke dalam kehidupan kita, adik-adik lihat, maka kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain karena ada hambatan seperti yang Kak Nia bilang tadi. Kita bisa menjadi saluran yang baik asalkan tidak ada hambatan dalam kehidupan kita, yaitu dosa. So, itu dia dari Kak Nia. Dan mari adik-adik semuanya kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu, tentang bagaimana kami menjadi saluran yang baik, kami menjadi berkat buat orang lain. Kami belajar Tuhan dari Andreas, di mana kami bisa menyebarkan firman-Mu, dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, baik itu kepada teman kami, kepada orang tua kami, dan kepada siapapun yang kami temui. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami, mampukan kami agar kami bisa jadi berkat buat orang lain. Tuhan ampuni setiap dosa kami Tuhan, dan kami juga bersatu hati mendoakan bagi setiap kedua orang tua kami, biarlah Tuhan memberkati dalam pekerjaan, Tuhan selalu campur tangan, Tuhan berkati juga setiap kami adik-adik Tuhan, biarlah Engkau selalu menjamah kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan biarlah Engkau berkati kami, baik itu di sekolah, dalam keluarga kami, biarlah Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah Tuhan doa kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik kita akan menerima berkat Tuhan. Kita semua bisa buka kedua tangan kita dan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai adik-adik semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. So, happy Sunday semuanya. God bless you. Dadah.